Shalom, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Rawalumbu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan renungan untuk kita hari ini, hari Senin tanggal 18 Maret 2024. Tertulis dari kitab Para Rasul, Kisah Para Rasul, pasal yang ke-17, ayat yang ke-30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Naung di buluson pameren ni debatado akataon haotoon. Alai anggon waeng dibaritahud lo tu hajol maon ikon sadok sude paubahon rohana. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, manusia diciptakan segambar dengan Allah. Imago Dei. Tetapi dosa mengakibatkan Imago Dei itu, kesegambaran itu, telah hilang dari kehidupan manusia. Sehingga ada satu kata yang dikatakan dalam renungan kita ini, zaman kebodohan. Zaman kebodohan ini di mana manusia tidak mengenal Allah lagi. Di mana manusia tidak takut kepada Allah. Standar kekudusan Allah tidak menjadi bahagian dari kehidupan manusia. Perilaku-perilaku manusia yang tidak mencerminkan lagi Imago Dei tersebut, kesegambaran tersebut. Itulah zaman kebodohan. Di mana manusia memilih kehidupan yang mengabdi kepada dewa-dewa, yang menjadikan Allah lain dalam kehidupannya. Dosa
memutarbalikkan pemikiran manusia. Dalam renungan kita hari ini, Allah melalui Paulus melakukan deklarasi, membuat suatu pernyataan agar manusia itu kembali ke rel yang ditentukan oleh Allah. Agar manusia itu berpaling dari penyembahan-penyembahan berhala, kembali melayani Allah, kembali mempercayai Allah. Itu yang dikatakan semua mereka harus bertobat. Maka renungan hari ini mengajak kita berbenah diri, memperbaiki diri untuk menuju suatu proses perubahan. Agar dalam diri kita dan Tuhan merindukan transformasi kehidupan. Hidup dalam pertobatan adalah langkah yang radikal. Kristus datang untuk mengembalikan kita kepada Allah. Mengembalikan imago Dei kepada Allah. Karena itu kita harus berperilaku seturut dengan firman Tuhan. Yesus tidak mempersoalkan lagi status kita, latar belakang kita untuk bertobat. Karena itu jangan pernah bermain-main dengan dosa kita. Tapi kita diajak berpaling kepada Allah, melihat Allah, memperbaharui kehidupan kita. Totalitas hidup kita ini harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Panggilan kembali kepada Allah, pertobatan yang sering kita dengar harus mengalami transformasi hidup agar hidup kita ini dibentuk oleh Allah. Karena kita adalah media Allah, sarana Allah untuk menyampaikan berita sukacita. Karena itu menghidupi pertobatan harus menjadi gaya hidup kita. Menghidupi firman Allah. Sehingga hidup kita berdampak. Kekristenan yang berdampak bagi orang lain. Jadi kita tidak lagi hidup dalam lingkaran dosa. Kita harus melangkahkan kaki kita dari perbudakan dosa itu kepada standar yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan tidak memandang lagi zaman kebodohan, tapi Tuhan merindukan supaya kita kembali kepada Tuhan. Marilah kita berbenah diri. Marilah kita meninggalkan segala bentuk-bentuk kehidupan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kita telah menjadi manusia yang baru. Kedatangan Kristus mengembalikan kita menjadi
manusia Allah. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Allah yang maha baik. Engkau tidak memperhitungkan status kami, keberdosaan kami. Tetapi Engkau memanggil kami untuk hidup seturut dengan firman. Hanya melalui Roh Kudus-Mu lah ya Tuhan, kami beroleh transformasi, perubahan, sehingga kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar hidup kami menjadi hidup yang berkenan bagi Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus-Nya, itulah yang menyertai, memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin.